Cerita ini terjadi di tahun 2006-2007, di mana belum ada smartphone. Orang-orang terkoneksi dengan internet melalui PC komputer. Belum ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook belum populer di Indonesia. Aku nggak perlu di hari itu. Tunjukkan siapa dirimu. Topi itu dibuka. Astaga, Ayomi. Desi benar adanya. Teroris itu ternyata Ayomi. Sama sekali di luar perkiraan Aldo. Padahal Ayomi sudah dia sisihkan dari daftar yang patut dicurigai karena teori ketidakmungkinan yang dirancang Aldo sendiri. Rupanya Ayomi cukup cerdik dengan memasuki area ketidakmungkinan itu. Oh, jadi kamu ya yang melakukan teror terhadap kami selama ini. Apa maksudmu meneror kami? Ayomi tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Lalu air mata mengalir ke pipinya. Percuma kamu menangis. Aku sama sekali tidak iba melihatmu. Aku hanya mau meluruskan sejarah. Ya, dalam emailmu kamu nulis ingin meluruskan sejarah. Apa maksudmu? Aku melakukan ini hanya ingin mengambil kembali cintaku yang direbut Desi. Kamu tidak sadar ya atas perbuatanmu yang mencampakkan aku dulu. Sekarang kau mau menyingkirkan Desi. Waras tidak kamu ini? Foto-foto rekayasa itu yang membuatmu marah. Jadi foto-foto rekayasa itu yang membuatmu marah? Berarti foto-foto itu sudah ada di tanganmu sejak lama. Ya, tapi bukan aku yang membuatnya. Lantas, siapa yang kamu suruh untuk membuat foto-foto editan itu? Setahun lalu, foto-foto itu dikirim ke emailku oleh seseorang yang tidak jelas identitasnya. Kurang ajar, dasar buaya! Hingga akhirnya aku memutuskan cinta kita karena emosiku tersulut oleh foto-foto rekayasa itu. Kenapa waktu itu kamu tidak tunjukkan padaku? Aku memang bodoh. Aku dikuasai emosi. Aku awam akan foto-foto editan. Kukira apa yang nampak pada foto adalah sebuah kebenaran. Akhirnya aku ceritakan semuanya pada Melati. Rupanya dia pernah mendengar mengenai foto rekayasa. Hanya saja dia tidak bisa membedakan mana foto yang asli dan mana yang editan. Aku jadi bimbang. Saat itu aku mencuri buku diarimu di loker untuk menguji kebenaran hatimu. Menilai sejarah hidupmu. Benarkah seperti yang ada di foto itu? Bagaimana kamu bisa membuka lokerku? Kunciku kan kupegang sendiri. Di kantor kan ada kunci cadangan. Kalau kuncinya hilang, atau untuk memeriksa kemungkinan benda-benda haram yang disembunyikan di sana. Satpam rutin memeriksa sebulan sekali. Setelah baca diarimu, aku yakin bahwa foto-foto itu rekayasa. Tetapi terlambat, kamu sudah dekat dengan Desi. Walau akhirnya kamu tahu, tidak begitu saja bisa balikan. Juga tidak berarti kamu bisa menyingkirkan Desi. Tadinya aku hanya ingin meminta maaf saja kepadamu dan merelakan Desi menjadi pendampingmu. Tapi aku menemukan fakta lain yang membuatku ingin kembali merebutmu darinya. Untuk memastikan itu adalah foto rekayasa, Melati menyuruh Ita, mahasiswi kampus ini, untuk memeriksanya. Ternyata Ita tahu lebih jauh mengenai foto-foto itu. Aku tahu siapa yang membuat foto editan itu. Ternyata Desi sudah menyimpan banyak fotomu di HP-nya saat masih sekelas denganmu di tingkat 1.
Desi kerap mengambil gambarmu dengan HP-nya tanpa kamu sadari. Setiap saat Desi mencuri kesempatan mengambil fotomu. Lalu setelah kalian tidak sekelas, setelah penjurusan, itu memergoki Desi sedang mengedit fotomu. Wah, nanti kalau ketahuan si Aldo, gimana lo, Des? Biar saja. Desi sedang mengedit foto Aldo berpelukan dengan cewek asing dengan Photoshop. Teman-teman sekelas Desi juga banyak yang tanpa sengaja melihat Desi sedang mengedit foto Aldo. Hanya saja saat itu mereka tidak peduli. Aku belum sepenuhnya percaya dengan omonganmu. Desi juga belum tentu orang yang mengirim email kepadamu. Bisa jadi ada orang yang mencuri datanya dan mengirimkannya kepadamu. Aku mungkin salah. Tadi adalah upayaku yang terakhir, menyebarkan foto-foto itu ke email semua mahasiswa. Karena aku punya data-data semua alamat email mahasiswa. Desi pasti tidak mengira aku bisa dan akan melakukannya. Sebaiknya kau tanyakan teman-teman sekelasnya, kenapa dia tadi menggila mengejar teman-teman sekelasnya setelah foto-foto itu beredar. Baik, aku tanya mereka. Tunggu sebentar, Aldo. Ada apa lagi? Aku telah menamparmu di depan orang banyak, mempermalukan orang yang sebenarnya sangat mencintai dan patut kucintai. Aku sudah memaafkanmu. Tidak perlu kau pikirkan lagi. Tidak bisa begitu saja. Kata maaf belum cukup untuk menghukumku. Aku minta kamu membalas perlakuanku dulu terhadapmu. Besok pulang kuliah, kutunggu kau di gerbang kampus untuk menamparku. Biar semua orang tahu akulah yang bersalah atas peristiwa itu. Kau gila, Ayomi. Aku tidak mungkin melakukannya. Tadi saja saat aku masih menganggapmu teroris, aku tak sanggup memukulmu. Please, tolong aku. Kalau kamu tidak melakukannya, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Aldo berlalu tanpa mempedulikan omongan Ayomi. Aldo menemui Wawan, teman sekelas Desi. Kenapa tadi si Desi marah-marah kepada kalian, teman sekelasnya? Seperti kau ketahui, jurusanku ada modul edit foto. Mereka sering saling membandingkan hasil editan foto. Sebenarnya modul edit foto sudah setahun lalu dan kami sudah melupakan hasil editan setiap orang. Sampai tiba-tiba aku menerima email foto editan kamu bermesraan dengan banyak cewek. Ternyata si Jelita juga dapat email foto-foto itu. Wan, aku dapat kiriman foto vulgar si Aldo. Ternyata si Bulan tahu foto itu hasil editan Desi. Kurang kerjaan kamu, Des. Ngapain kirim foto editan ke emailku? Desi juga dapat kiriman email. Wajahnya memerah. Kurang ajar kalau Ayumi. Bukan aku yang kirim foto-foto itu, tapi si Ayumi yang brengsek itu. Masalahnya kami tahu ini foto hasil editanmu. Kenapa bisa si Ayumi yang kirim? Kok bisa kamu yang bikin, si Ayomi yang kirim ke email kita? Kalau ketahuan si Aldo, bisa marah dia. Kamu bikin dan mengirim foto-foto vulgar dengan banyak cewek. Setahun lalu kamu kirim foto-foto ini ke Ayumi buat merebut si Aldo. Terus dengan mengirim foto ini ke kita, apa yang bakal merebut dari kita? Jadi kalian itu membela si Ayumi, orang seperti itu daripada teman sekelas kalian. Kalian tidak setia kawan. Begitulah awal kejadiannya, sampai akhirnya Desi kalap dan ngamuk, tidak terkendali. Kalau memang Desi merencanakan semua ini,
Kenapa dia begitu ceroboh mengedit foto-foto itu di kelas dan bisa dilihat teman-temannya? Rasanya masih ada yang mengganjal dan perlu penjelasan. Aldo pulang. Sampai di depan rumah, adiknya si Anggun sudah menunggu di depan pintu. Tadi Desi datang ke sini sambil marah-marah mau mengambil tasnya yang dibawa ke Aldo. Kenapa sih pakai marah-marah segala? Aku kan sudah bilang kelupaan bawa tasnya. Lagian kalau ada barang berharga, gak bakalan hilang kok. Tadi pagi aku pinjam flash disk yang ada di dalam tas wanita milik Desi untuk mengcopy data di sekolah. Dalam file flash disk banyak terdapat foto ke Aldo. Sengaja flash disk ini tidak dikembalikan untuk konfirmasi kebenaran isi dari foto-foto ke Aldo. Flash disk diserahkan ke Aldo. Kamu jangan percaya dengan foto-foto hasil rekayasa itu. Aku bukan orang yang seperti dalam foto itu. Kalau foto bisa direkayasa, ajari aku bikin rekayasa foto, baru aku percaya. Aldo mengecek file yang ada dalam flash disk Desi. Banyak foto Aldo dalam berbagai pose dan file data foto-foto hasil editan. Tapi kenapa si Desi bertindak bodoh dengan mengirim foto editan ke Ayomi? Padahal teman-temannya kan banyak yang tahu foto itu hasil kerjaan si Desi. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Aldo masih belum punya jawaban. Ada email masuk. Ternyata email dari Desi. Dear Aldo, aku tidak bermaksud jahat saat mengirim email foto editan ke Ayomi setahun lalu. Aku hanya ingin bikin kejutan April Mop. Tetapi Ayomi malah nge-reject kamu. Kesalahanku malah mengambil kesempatan untuk merebutmu, bukannya menjelaskan keisenganku pada kalian berdua. Aku tahu cepat atau lambat modus ini akan terbongkar. Karena begitu banyak mata yang melihat aku mengedit fotomu. Cepat atau lambat Ayomi akan bilang padamu. Itulah sebabnya aku begitu protektif agar kamu tidak ketemuan dengan Ayomi. Kamu kerap bertanya kenapa tidak boleh menelpon saat aku berada di rumah. Itu karena aku tidak mau ketahuan punya pacar di kampus. Aku sudah dijodohkan oleh orang tuaku. Aku memang pantas mendapatkan tembang baik kotak yang pernah kamu berikan saat hari Valentine beberapa waktu yang lalu. Besok aku tidak akan muncul lagi di kampus. Aku sudah kalah. Ayomi menang. Aku akan menyusul jodohku jauh di negeri antah berantah. Aldo, maafkan aku karena telah memutus hubungan kalian berdua. Tapi aku yakin kalian akan balikan lagi karena Ayomi masih menginginkanmu. Desi, penjahat cinta. Diari yang diberikan Desi kepada Aldo. Aku berjanji pada Desi akan mengisi diari ini walau hanya 1 halaman saja. Aldo mulai menulis. Desi, cinta bagimu soal kalah atau menang. Kau jadikan cinta sebagai pertaruhan yang menakutkan. Tanpa sadari, kau ciptakan teroris dalam cinta. Esok harinya, sepulang jam kuliah, sepanjang koridor menuju pintu gerbang, para mahasiswa berdiri mematung di tempat. Sesekali terdengar omongan dan bisik-bisik mereka. Apa gerangan yang membuat mereka tetap bertahan? Padahal biasanya mereka bergegas pulang begitu jam kuliah selesai. Rasanya kok ada yang aneh. Sepanjang koridor orang-orang berjejer menatapku. Aldo merasakan keanehan ini. Aldo menoleh ke belakang. Benar saja semua orang tengah memandanginya. Hei, kalian kenapa sih pada ngeliatin aku? Mereka diam saja. Masa bodoh. Mendingan aku cepat-cepat pulang ah. Tepat sebelum keluar dari gerbang kampus, Ayomi berdiri di tengah-tengah koridor. Ayomi?
Ayo, lakukan sekarang, Dok. Lakukan apa? Seperti yang kubilang kemarin, saat diparkir mobil mall seberang. Astaga. Rupanya ucapan Ayomi kemarin sungguh-sungguh ingin dilakukannya. Aldo tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menatap Ayomi yang setahun belakangan ini seperti orang asing baginya. Dulu kamu menamparku karena sebuah fitnah. Sekarang aku tak punya alasan untuk membalasnya. Anggap saja ini sebuah musibah dalam perjalanan cinta kita. Cinta kita, bukankah sudah berakhir? Belum, Ayomi. Belum tamat. Walaupun Desi telah merobek cinta kita akan satukan dan akan jahit lagi. Kendati menyakitkan dan penuh luka, kita patut mencobanya. Bukankah aku ini kamu anggap teroris cinta? Bagaimana mungkin kamu memaafkan seorang teroris? Ayomi, kamu memang terorisnya, tapi bukan penjahatnya. Aldo, lepaskan. Aku sesak nih.